saudara terkasih, sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Wita Atria Akyari Paputungan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumber Kasih Tapung Riau. Sebelum kita mengakhiri serangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika pada malam hari ini kami masih merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersama di dalam program Night Call GPIB, kami datang kepada Tuhan kembali karena kami ingin menutup serangkaian hari kami ini dengan mendengarkan kembali akan sabda kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami merenungkannya, kami dapat memahami dengan baik, dan pada akhirnya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan yang menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan di dalam Night Call GPIB saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini diberitakan dari 3 Yohanes pasal 1, surat 3 Yohanes pasal 1, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes di dalam pembacaan kita pada malam hari ini kembali memuji Gaius, seorang yang dia panggil sebagai saudara yang kekasih. Gaius adalah seorang yang penuh dengan kebenaran. Dia juga adalah orang yang wujud nyatakan imannya dengan mendukung para pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan jemaatnya. Yohanes sangat memuji Gaius oleh karena Gaius sebagai orang yang percaya menunjukkan keramahannya, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan penerimaannya terhadap para pelayan-pelayan Tuhan yang berkeliling mengabarkan Injil. Terlebih khusus dia menerima orang-orang yang dia juga tidak kenal. Dan disitulah letak kebaikan kasih dari Gaius. Itulah yang kemudian membuat Yohanes merasa bahwa apa yang disampaikan oleh para pekabar Injil itu tentang kesaksian Gaius layak untuk menerima apresiasi dengan pujian yang diberikan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gaius adalah perbuatan yang baik, oleh karena para pengabar-pengabar Injil itu, para pelayan-pelayan Tuhan itu memang, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, mereka tidak pernah menerima bantuan dari orang yang belum percaya kepada Allah. Sebab mereka tidak ingin orang-orang yang mendengar pekabaran Injil mereka menganggap bahwa khotbah pekabaran Injil yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk menerima bantuan-bantuan dari orang yang belum percaya, karena mereka mau memenangkan orang-orang di dalam Kristus bukan karena ada imbalan, tetapi sungguh-sungguh mereka mau memenangkan di dalam iman. Karena itulah bagi orang yang percaya yang membantu di dalam pelayanan dari para pelayan-pelayan Tuhan itu sangat dipuji oleh
Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Saya rasa dalam kehidupan kita hari-hari ini, tidak semuanya orang dapat memberikan ketulusannya, memberikan apa yang ia miliki, apa yang ia punyai untuk pekerjaan Tuhan melalui kehidupan sesama. Bagi sebagian orang, menjadi orang baik saja sudah cukup. Bagi sebagian orang juga mengatakan bahwa yang penting saya tidak menjadi beban, saya tidak menyusahkan orang lain, itu sudah cukup. Bisa saja kita merasa seperti itu, namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang seperti Gayus, di mana mereka mau melakukan hal-hal lebih di dalam hidupnya, terlebih khusus di dalam imannya kepada Tuhan. Ada orang yang menyediakan waktunya untuk melayani orang lain, bahkan untuk orang yang tidak dia kenal seperti Gayus. Ada orang yang bersedia mengorbankan kenyamanannya untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang lain, memberikan tumpangan, memberikan mereka makan, berbagi dengan sesama. Ada juga orang yang memilih untuk memberikan apa yang mereka punyai demi dapat mendukung pelayanan kasih di gereja Tuhan, khususnya di jemaat kita, dalam mendukung pelayanan terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan dan dipanggil untuk memberitakan firman-Nya. Namun di satu sisi juga mungkin kita akan menemukan orang yang berpikir, mengapa saya harus mengorbankan apa yang saya miliki, apa yang saya punyai, apa yang saya dapatkan dengan susah payah untuk melakukan hal-hal menolong dan membantu kehidupan orang lain. Terlebih khusus saya rasa banyak juga orang berpikir, jangan saya untuk menolong dia, jangan saya menolong si ini si itu. Tetapi toh banyak orang berpikir bahwa tidak semua orang ketika melakukan kebaikan orang akan mengapresiasi apa yang mereka kerjakan. Kemudian selanjutnya banyak orang yang kemudian jauh daripada bantuan, menolong, mewujudkan kasih itu karena berpikiran seperti itu. Apa untungnya kalau saya menolong orang lain? Izinkan saya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini bagi kita semuanya. Bapak Ibu, bukankah seharusnya menjadi kehormatan bagi kita ketika kita mengetahui bahwa Tuhan memakai kehidupan kita yang cemar dan berdosa ini untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain? Bukankah suatu kebahagiaan bagi kita ketika Tuhan memakai kehidupan kita untuk membantu, mendukung pekerjaan pelayanan yang Ia kerjakan di tengah-tengah dunia ini melalui para pelayannya yang memberitakan kebenaran. Karena itu, dengan melakukan semuanya itu, saya rasa kita bukan melakukan untuk Dia. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Fokus kita hanya terpaut pada Tuhan, misi Tuhan di dalam kehidupan dunia ini, supaya setiap orang dapat mendengar akan kabar sukacita, kabar baik mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, dan banyak jiwa yang dilayani, menerima dan mengakui Dia. Kita dapat melihat luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan banyak orang, bagaimana Tuhan luar biasanya berkarya di dalam dunia ini dan memelihara para pelayannya, juga kita yang Ia panggil. Selain itu, kita juga membukakan hati kita, pikiran kita, mata kita untuk melihat dan mensyukuri hal-hal yang lain yang kita harus syukuri, bukan hanya melihat di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi bagaimana kita mensyukuri apa yang dapat kita lakukan untuk kehidupan orang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang percaya. Ia ingin kita hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kebenaran-Nya, mencerminkan teladan-Nya di dalam dunia ini, terlebih khusus ketika kita dimampukan untuk mendukung para pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, para orang-orang yang dipanggil dan dipercaya Tuhan membutuhkan juga
bantuan kita, membutuhkan juga dukungan kita untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja, keluarga, dan masyarakat. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita ikut mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui para pelayan-pelayan Tuhan, kita sesungguhnya juga ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan untuk kebenaran yang mereka lakukan kepada Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Tuhan pastinya akan memberkati kita, orang-orang yang percaya, yang hidup mau untuk melayani Tuhan dan mau mendukung para pelayan Tuhan di dalam kebenarannya. Terakhir Bapak Ibu, menutup renungan kita pada malam hari ini, saya mau katakan dalam kehidupan kita, besok pagi ketika kita bangun pagi, mulailah berpikir apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang dapat kita beri untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja dan para pelayanannya. Saya tidak berbicara soal materi, tetapi apapun yang dapat kita lakukan, dapat kita berikan untuk pekerjaan nama Tuhan dan supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa pelayanan kita kepada Tuhan, dukungan kita pada pelayan Tuhan bukanlah suatu pekerjaan yang kita hitung-hitung sebagai untung dan rugi. Ingat juga bahwa ketika itu untuk pekerjaan Tuhan, ketika itu untuk Tuhan, kita jangan pernah hitung-hitungan, karena Tuhan pun tidak pernah berhitung dengan kita untuk setiap berkat, untuk setiap nafas kehidupan yang Dia berikan dari hari lepas hari. Karena itu mari Bapak Ibu, sama seperti Gayus, mari kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita melayani Tuhan dan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui setiap pekerjaan, pelayanan, persekutuan, kesaksian yang dilakukan oleh gereja di tengah-tengah dunia ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai kasih karunia yang diberikan kepada Allah untuk tiap-tiap orang. Karena kita melakukan semuanya itu dengan sesama, dan ketika kita melakukannya itu, kemudian orang itu, Bapak Ibu, bersaksi kepada orang lain bahwa dia merasakan kebaikan kita, dia merasakan kasih kita, dia merasakan keramahan kita, dia merasakan kepedulian kita, lalu kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia memuji Tuhan oleh karena kebaikan kita. Percayalah Bapak Ibu, disitulah kita sedang melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Selamat saling mendukung di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini ketika kami telah mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami Bapa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih khusus ketika pada malam hari ini kembali kami mau diingatkan bagaimana kami harus hidup melayani satu dengan yang lainnya, dan bagaimana kami juga dimampukan oleh Tuhan mendukung untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, secara khusus di dalam lingkup gereja kami. Tuhan Yesus berkati, biarlah kami semuanya boleh senantiasa bahu-membahu, saling tolong-menolong dengan karya kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan tersebar dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengakui Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Berkatilah Tuhan untuk gereja kami GPIB yang pada saat ini tetap terus setia di dalam panggilan dan pengutusan pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Tuhan berkati majelis sinode, bahkan Tuhan juga berkati setiap kehidupan kami yang boleh hadir di dalam program Night Call GPIB.
pada kesempatan malam hari ini. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, Tuhan berkati untuk setiap keluarga kami masing-masing, terlebih ketika pada malam hari ini kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Jagalah kami, peliharalah kami, lindungilah kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh mengistirahatkan tubuh jasmani kami dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang berasal dari berkat Tuhan. Ini kami Bapa yang menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami bawa segala doa, syukur kami dan permohonan ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, demikianlah net call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.